Hai, bagaimana jadinya kalau aku bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore, tapi aku bertahan hidup di lembah yang super indah ini, yang dimana lembahnya dikelilingi sama hutan cherry blossom. Jadi gimana keseruannya? So langsung aja kita mulai di hari pertama. Hari pertama, aku awalin dengan mengambil beberapa kayu, dilanjut dengan bikin crafting table dan stick. Setelah itu bikin satu wooden pickaxe, dan dengan wooden pickaxe ini kita ambil beberapa batu. Nah, harusnya segini udah cukup. Dengan batu yang sudah aku kumpulin, aku upgrade tool seperti stone pickaxe dan stone axe. Setelah itu aku bakal explore dulu ke lembah sebelah. Ternyata di bawah ada domba, jadi aku bunuh dulu mereka. Lumayan dapat 2 gold. Di lembah sebelah ternyata ada cave kecil dan ada koal. Tentunya bakal aku ambil. Setelah ngambil beberapa koal, aku lanjut bunuh-bunuhin hewan yang ada di sini, seperti babi dan domba. Dengan daging yang sudah kumpulin, aku bikin satu buah furnace, lanjut mengubahnya menjadi smoker. Dengan itu, kita bisa bakarin dagingnya dengan 2 kali lebih cepat. Oh iya, dengan wool yang sudah kita kumpulin, aku bikin satu buah bed buat tidur nanti. Selama aku nungguin bakarin daging, ternyata hari udah malam. Jadi aku mutusin buat tidur dulu. Hari kedua, nggak jauh dari tempat tadi, ternyata ada village. Aku awalin dengan beres-beres barang, terus bikin banyak bed. Dilanjut dengan bikin lubang yang lumayan luas. Nah, harusnya segini udah cukup. Habis itu, taruh banyak bed di bawah. Dengan itu, mereka bakal turun ke bawah secara sendiri. Setelah itu, jangan lupa kita kasih pagar, biar nggak ada zombie yang masuk. Nah, dengan ini mereka bakal berkembang biak dengan jumlah bed yang ada di bawah. Karena hari udah malam, aku pun tidur. Hari ketiga, di sini aku pergi ke cave buat nyari beberapa ore di iron. Anjir, itu dari mana? Pulangnya di base di sini, aku udah bikin string duper farm. Dengan string ini kita bisa tukerin ke villager fisherman dan kita bisa dapat emerald dengan mudah. Dengan begitu, beberapa hari ke depan, aku bakal ngumpulin emerald sebanyak-banyaknya. Di hari keempat, aku udah naikin level armorer ke expert. Dengan ini, dia jualan diamond boots dengan harga 15 emerald, disusul dengan diamond legend seharga 21 emerald. Jadi langsung aja kita beli beberapa. Nah, setelah aku naikin level dia ke expert, di sini dia jualan diamond helmet dengan harga 11 emerald dan diamond chestplate seharga 23 emerald. Oh iya, nggak lupa juga aku naikin level weapon smith sampai expert. Dengan itu di level ini dia jualan diamond X seharga 19 emerald. Setelah aku naikin sampai dia level master, dia pun jualan diamond sword dengan harga 11 emerald. Nggak lupa juga dengan villager toolsmith level expert dia jualan diamond sword. Setelah aku naikin ke level master, dia jualan diamond pickaxe harga 21 emerald. Dan dengan ini di hari kelima aku udah full diamond gear dari armor dan tools. Ya walaupun enchantnya masih jelek, tapi ini udah lumayan banget. Dengan itu supaya enchant kita bagus, aku di sini ubah villager menjadi librarian. Lalu langsung kita gacha supaya dapat buku enchant yang kita perlukan. Seperti mending, unbreaking, efisiensi 5, protection 4, dan lain-lain. Pertama, kita dapat buku efisiensi 4 disusul dengan buku shield touch,
lalu dapat buku mending dengan harga 30 emerald. Setelah itu aku gacha lagi dan dapat buku Unbreaking 3, langsung aja aku beli. Dan diakhiri dengan Fortune 3. Di sini aku bikin satu buah anvil, lalu gabungin buku-buku tadi. Setelah semuanya tergabung dengan ini, aku udah punya pickaxe OP banget di awal game. Hari 19, sini aku pergi ke tempat spawn dengan bertujuan untuk terraforming. Ya, karena kita udah sampai di hari 19, waktunya kita bikin rumah. Nah, di sini udah lumayan rata lokasi buat bikin rumahnya. Jadi langsung aja kita bikin rumahnya. Nah, rumahnya udah jadi dan ini tampak depannya. Langsung aja kita run tour. Dalamnya lantai pertama di sini ada beberapa dekorasi seperti barrel dan lain-lain. Ada juga boxer buat dekorasi. Dilanjut dengan ada kayak meja belajar tapi nggak guna. Oke, di lantai kedua di sini juga ada meja belajar yang nggak bisa didudukin tentunya. Terus ada kayak sofa buat nerima tamu atau apalah itu. Dan di sini ada tempat tidur kita yang ada 3 bed. Di sampingnya ada armor stand buat armor kita nanti. Dan inilah lantai 3-nya. Ya, di sini kayak loteng seperti ada tempat buat bakar-bakar dan beberapa chest. Setelah rumah jadi, di hari ke-38 kita waktunya pergi ke Nether buat cari base rod dan Nether pearl. Tapi kita perlu obsidian dulu. Nah, aku di sini udah pergi ke goa buat cari lava. Kita kasih air dulu, sehabis itu kita ambil beberapa obsidiannya. Pulangnya di base, langsung aja kita bikin portalnya. Dan jangan lupa langsung dinyalain. Setelah semuanya siap, aku langsung masuk aja. Nah, kita udah di Nether dan spawn kita lumayan bagus. Ternyata pas aku jalan-jalan nggak jauh dari portal ada bestian remnant. Jadi langsung aja kita looting. Tapi sebelum looting di sini aku ambil lava buat senjata kita. Setelah mendapatkan lava bucket, di sini aku langsung aja looting chest-chestnya. Bunuhin piglin lootnya pakai lava yang tadi kita ambil. Gila, nggak mati-mati dia. Oh ya, aku di sini udah sampai di tengah bangunannya, yang dimana banyak gold. Jadi langsung aja kita ambil. Dan ini chest terakhir kita. Di chest terakhir ini aku dapat 1 netherite, 2 enchant debris, dan 1 netherite scrap. Ternyata nggak jauh dari basement remnant tadi, sampingnya ada fortress. Jadi langsung aja kita bunuh beberapa blaze-nya. Selama beberapa waktu, aku di sini udah ngumpulin 8 blaze rod. Harusnya segini udah cukup buat awal-awal, karena mob di sini ramai banget dan armor kita udah compang-camping. Di sini aku mutusin buat pulang. Sebelum pulang ke overworld, aku trading dulu sama piglin sebentar dengan menggunakan gold yang sudah aku kumpulin dari bestian tadi.
Dan inilah hasilnya. Aku ambil beberapa aja yang perlu seperti ender pearl dan lain-lain. Setelah nggak ada keperluan lagi di nether ini, aku pun memutuskan buat pulang. Sepulangnya di base karena hari udah malam, aku pun tidur dulu. Di keesokan harinya, setelah pulang dari fortress karena armor dan tools kita masih jelek enchantnya, di sini aku berniat buat bikin mob farm buat dapetin XP dan bisa enchant. Tapi kita perlu banyak batu. Oleh karena itu, aku di sini bikin stone generator yang simple banget ya, yang penting bisa dapetin batu. Dan dengan ini beberapa hari ke depan aku bakal level di sini dulu sampai dapat banyak batu yang cukup buat bikin mob farmnya. Selang beberapa hari aku udah ngumpulin bahan-bahan buat bikin mob farmnya. Harusnya segini udah cukup, jadi langsung aja kita bikin mob farmnya. Hari 46 mob farmnya udah jadi dan di sini mobnya deras banget. Dengan ini beberapa hari ke depan aku bakal AFK dan enchant di sini. Oh iya, di sini juga udah ada enchanting room. Jadi sekarang kita bisa enchant. Selama beberapa hari di sini armor dan tools kita udah dapet enchant yang OP semua. Dan dengan ini aku udah siap buat ngalahin Ender Dragon. Jadi langsung aja kita cari strongholdnya. Oke, matanya ke arah sana. Setelah beberapa kali lempar dan hari pun sudah malam, akhirnya matanya menuju ke bawah. Dengan ini tandanya strongholdnya udah di bawah kita. Tinggal kita gali sampai tembus ke strongholdnya. Dan akhirnya kita sampai di stronghold. Di sini aku keliling bentar, nemu perpustakaannya, jadi kita looting dulu sebentar. Nggak jauh dari perpustakaan, ternyata deket portalnya. Jadi langsung aja kita pasangin mata-matanya. Dan dengan ini di hari ke-52 kita udah siap buat ngalahin Ender Dragon. Apakah aku bakal berhasil atau malah mati? Jadi langsung aja kita masuk ke portalnya. Seperti pada umumnya kita awalin dengan hancurin kristal-kristalnya supaya Ender Dragonnya nggak bisa regen. Setelah semua kristalnya hancur, sekarang kita waktunya buat mukulin Ender Dragonnya. Oh iya, setelah aku ngalahin Ender Dragon, aku langsung pergi ke End Gateway buat nyari NCT supaya kita dapat Elytra. Ternyata nggak jauh dari portalnya, di sini aku nemu NCT yang ada kapalnya. Jadi langsung aja kita ambil Elytranya. Jangan lupa ambil kepala naganya yang ada di depan kapal. Belum pulang, di sini aku bunuhin beberapa shulker. Nah, pas aku salah jalan, malah nemu NCT lagi yang ada kapalnya, jadi aku looting bentar. Akhirnya nemu portalnya, jadi langsung aja kita pulang.
Oh ya, ternyata di sini aku lupa buat ngambil telur naganya. Jadi aku ambil dulu sebelum pulang ke overworld. Setelah nggak ada keperluan lagi di sini, aku pun pulang. Sesampainya di base, aku awali dengan beli buku Unbreaking 3 dan Mending. Setelah itu, aku gabungin buku Mending dan Unbreakingnya ke Elytra. Di rumah, aku pajang telur naga dan kepalanya di hari ke-54. Karena mobilitas kita udah lebih gampang dengan adanya Elytra, sekarang kita waktunya bikin kandang hewan di sini. Ini bahan-bahannya udah aku kumpulin, jadi langsung aja kita bikin. P61 kandangnya udah jadi, waktunya kita room tour. Di kiri ini ada kandang buat sapi dan di kanannya juga ada kandang buat domba. Oh iya, di sini ada lantai 2, cuman aku bingung mau ngasih apa, jadinya kosong. Selanjutnya di sampingnya ada kandang buat kuda, yang tengah ini nanti aku bakal isi pakai ayam, dan yang terakhir kandang buat kuda nil. Gimana menurut kalian kandang hewannya? Chatting di komen ya. Setelah kandangnya jadi, di sini aku lanjut dengan ratain tanah di sebelah sini. Oke, sekarang udah lumayan datar. Ya, aku kepikiran buat windmill sih, jadi langsung aja kita bikin. Windmill-nya udah jadi di sini, tampak depannya dan ini detail-detailnya. Aku lumayan suka sih sama detailnya. Ya, walaupun dalamnya masih kosong sih, tapi nggak apa-apa. Oh iya, karena udah ada windmill-nya, jadi aku sekalian aja bikin farm-nya. Nah, supaya tempat ini nggak kosong banget, di sini aku mau bikin portal nether aja.
Selama beberapa hari, portalnya akhirnya jadi, dan ini desainnya. Aku juga kasih beberapa detail biar bagus. Jadi menurut kalian gimana desain portalnya? Hari 78. Karena menuju ke hari 100 masih lama, di sini aku mau ngabisin waktuku sampai ke hari 100 dengan mempercantik base. Dan itulah perjalananku selama 100 hari di Minecraft Parkour, tapi aku bertahan hidup di lembah yang indah ini. Aku sangat puas dengan 100 hari ini walaupun isinya cuma building. Menurut kalian gimana? Sorry kalau videoku banyak kurangnya, jadi jangan lupa dukung aku terus dengan meninggalkan like, subscribe, dan komennya ya guys. Jika kalian suka sama video 100 hariku, pantengin terus channelku ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.